Biomasa ini memang kalau kita lihat cukup kontroversial. Dari Usri saya terinspirasi Pak ya mengenai eceng gondok Pak. Nanti tolong Pak di-share karena waktu saya masih di Komisi 7 DPR, saya membentuk Panja 9 Danau. Itu masalah kami dan saat ini itu adalah eceng gondok Pak. Ketika Anda membeli itu, pasti didatangkan dengan truk kan. Truk itu menggunakan solar dan dia menghasilkan CO2 yang cukup besar. Nah, ini kita sudah pakai kapal listrik nih. Jadi kita sudah mengurangi emisi gas karbon, gas rumah kaca. Senja menghapus dunia dan luka, hampa menghapus tawa dan senyuman. Biomasa ini memang kalau kita lihat cukup kontroversial. Banyak yang positif, banyak yang negatifnya. Dan kalau kita lihat sekarang dengan teknologi yang ada, biomasa menjadi alternatif pengganti batu bara yang bisa mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. Disinilah maka kita dari WWF pun mencoba mendalami lebih lanjut juga terkait dengan biomasa ini. Untuk industri yang sudah menggunakan biomasa itu memang baik, mereka sudah mengurangi gas rumah kacanya atau emisinya ya. Pemanfaatan energi di industri itu sebagian besar justru dari heat, dari pemanas, dari boiler. Bukan hanya heat yang diperlukan, tapi tekanan, pressure. Nah, ini yang masalah. Karena kalau heat saja mungkin bisa dari filamen-filamen listrik, tapi kalau begitu pressure, itu nggak ada yang namanya filamen yang bisa memproduksi tekanan sampai dia tekanan tinggi. Biomasa yang selama ini emang nilai ekonominya rendah, bahkan jadi masalah, itu nilai ekonominya naik secara batubara. Proses ini akan menghasilkan komoditi ketiga, karbon yang bisa dimonetize. Ketika Anda membeli itu, pasti didatangkan dengan truk kan. Truk itu menggunakan solar dan dia menghasilkan CO2 yang cukup besar. Jadi itu juga harus dihitung sebagai buangan emisi buang yang terkait dengan biomasa ini. Life cycle assessment dibutuhkan sebenarnya ya, karena belum tentu hal yang kita kira itu bisa menurunkan risiko tertentu itu adalah yang terbaik, karena kita tidak melihat dari segi holistik. Jangan kita berbangga dulu bahwa industri ini sudah pakai biomasa, tapi biomasa yang dihasilkan itu masih menghasilkan CO2 juga dari transportasi yang digunakan. Biomas itu ternyata biayanya tidak biaya penanaman yang mahal. Ternyata biaya yang besar itu adalah biaya transportasi. Transportasi mungkin lebih dari 50% biayanya Pak. Jadi dapat ilmu lagi kami, ya kalau ingin menanam, ya usahakan menanam dengan radius yang tidak jauh dari area kami. Nah, akhirnya kami mengembangkan yang sebelumnya di daerah Sunyunjung yang jaraknya hampir 100 kilo, kami berpindah ke area di tahun 2024 ini di daerah Pariaman, yang jaraknya sekitar 50-70 km dari lokasi pabrik kami. Kemudian untuk lahan-lahan yang bisa ditanami dengan tumbuhan tebu maupun tumbuhan lain Pak, bisa digunakan untuk sustainable energy di Indonesia ini Pak, bisa terjaga dengan bagus. Sebaiknya sumber-sumber energi bio itu dihasilkan dari setempat. Kemudian dari Usri saya terinspirasi Pak ya mengenai eceng gondok Pak. Nanti tolong Pak di-share karena waktu saya masih di Komisi 7 DPR, saya membentuk Panja 9 Danau. Itu masalah kami dan saat ini itu adalah eceng gondok Pak. Kalau kita dicampur di awal, jadi kita proses awal, kita mengambil eceng gondok dan daun kering, kita proses menggunakan bioaktivator untuk menurunkan kadar airnya. Setelah 4 hari, baru kita blending dengan fine school yang berceceran di bawah, dan kita jadikan pelet. Kami pabrik semen, otomatis kami kan jualan semen. Pasti ada juga truk yang bawa semen ke area-area dekat dengan penanaman tersebut. Nah, ini kami akan mengintegrasikan nanti yang namanya angkutan semen kami dengan angkutan dari kayu kaliandra ini nantinya. Nah, ini kita sudah pakai kapal listrik nih, jadi kita sudah mengurangi emisi gas karbon, gas rumah kaca. Apa yang melandasi semen Padang itu melakukan co-firing dengan biomasa atau residu biomasa yang tadi disebutkan Pak? Karena setahu saya perusahaan semen mereka lebih condong untuk melakukan co-firing dengan bahan-bahan yang non-organik. Ada juga di Cilacap itu menggunakan sampah juga. Sumber yang ada di Sumatera Barat itu biomas. Berbeda dengan saudara kami yang tadi saya bilang, kalau yang saudara kami yang di Bogor, yang di Cilacap, mereka dekat dengan industri. Otomatis mereka akan banyak dapat alternatif fuelnya dari limbah industri. Ataupun yang dipangkap itu dari sekam padi, karena itu ke lumbung padi nasional. Makanya dasar kami, kenapa kami ngejarkan ini, karena ini yang prospek di semen Padang. Dan kemudian sebenarnya juga nanti kan berkaitan juga dengan carbon tax yang bakal diterapkan
nggak tahu berapa tahun ke depan kan, otomatis kita udah mulai mengurangi menggunakan bahan bakar yang tidak terbarukan. Co-firing kita alhamdulillah kemarin sudah uji coba ya, tanggal 6 sampai tanggal 9 kemarin hasilnya sangat baik sekali. Kita menggunakan biogas 4.000-an kalorinya.